Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alifah Humaira Muzna dengan NPM 2021732, kelas A Pendidikan Geografi. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang reklamasi Teluk Jakarta untuk memenuhi tugas Pendidikan Kependudukan dan Lingkungan Hidup atau PKLH. Sebelum membahas lebih lanjut mengenai reklamasi Teluk Jakarta, mari simak konsep dasar reklamasi sebagai berikut. Apa yang dimaksud dengan reklamasi? Menurut undang-undang, reklamasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh orang dalam rangka meningkatkan manfaat sumber daya lahan ditinjau dari sudut lingkungan dan sosial ekonomi dengan cara pengurangan, pengeringan lahan atau drainase. Reklamasi dapat juga didefinisikan sebagai aktivitas penimbunan suatu areal dalam skala relatif luas hingga sangat luas di daratan maupun di areal perairan untuk suatu keperluan rencana tertentu. Reklamasi daratan umumnya dilakukan dengan tujuan perbaikan dan pemulihan kawasan berair yang rusak atau tak berguna menjadi lebih baik dan bermanfaat. Reklamasi Teluk Jakarta. Reklamasi Pantai Utara Jakarta atau reklamasi Teluk Jakarta direncanakan melalui proses reklamasi darat. Lahan yang direklamasikan mencakup 17 pulau. Tujuan pembangunan setiap pulau memiliki fungsi yang berbeda. Beberapa di antaranya yaitu yang pertama, kawasan pertokoan tepi laut, kawasan outdoor dengan background tematik, kawasan taman burung atau pengetahuan dan wisata, kawasan olahraga terbuka dengan standar internasional, kawasan olahraga air dan wisata pantai, komplek olahraga, rumah sakit pusat dan pengembangan olahraga internasional, kawasan industri, perdagangan dan logistik, kawasan lembaga jasa dan keuangan, dan yang terakhir yaitu lembaga hunian, hotel dan pusat perbelanjaan. Sejarah reklamasi Teluk Jakarta. Yang pertama yaitu era Soeharto. Terbitlah keputusan reklamasi Teluk Jakarta yang tertuang pada Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 1995 tentang reklamasi Pantai Utara Jakarta dan Perda Nomor 8 Tahun 1995. Namun, keputusan pembangunan pulau reklamasi ditentang oleh Kementerian Lingkungan Hidup. Kemudian diterbitkanlah Surat Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup tanggal 19 Februari 2003, nomor 14 tahun 2003 tentang ketidaklayakan rencana kegiatan reklamasi dan revitalisasi Pantai Utara Jakarta. Yang kedua yaitu era SBY, Fauzi Bowo, dan Ahok. Tahun 2013, SBY mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 122 Tahun 2012 tentang reklamasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang ditandatangani pada tanggal 5 Desember 2012. Saat itu, Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo juga mengeluarkan Peraturan Gubernur Nomor 121 Tahun 2012 tentang penataan ruang kawasan reklamasi Pantura Jakarta pada September 2012 untuk mengembangkan 17 pulau buatan di Teluk Jakarta. Sebulan sebelum ia lengser. Namun keputusan itu tidak pernah lahir karena beberapa alasan. Selanjutnya, Ahok yang saat itu menjabat sebagai Wakil Gubernur DKI Jakarta mendampingi Gubernur Jokowi mengeluarkan izin pelaksanaan reklamasi untuk Pulau G atau Pluit City, yaitu Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta nomor 2238 tahun 2014 pada tanggal 23 Desember 2014. Yang ketiga, era Anies Baswedan. Izin pembangunan proyek pulau reklamasi di Teluk Jakarta akhirnya dihentikan saat era kepemimpinan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Pencabutan izin pembangunan dilakukan pada tanggal 26 September 2018. Kendati demikian, Anies tetap melanjutkan 4 pulau proyek reklamasi yang terlanjur dibangun. Keempat pulau itu yakni Pulau C dan D, Pulau G, dan Pulau N. Permasalahan yang timbul akibat adanya reklamasi di Teluk Jakarta yaitu: yang pertama, reklamasi menimbulkan kerusakan terhadap ekosistem pesisir dan laut Teluk Jakarta. Yang kedua, reklamasi membuat wilayah perairan untuk nelayan tradisional di Teluk Jakarta melaut semakin berkurang. Yang ketiga, timbul tindakan diskriminatif karena hanya mementingkan pihak kelas menengah dan kelas atas tanpa memikirkan kehidupan para nelayan. Yang keempat, rusaknya lingkungan hidup di sekitar kawasan reklamasi Teluk Jakarta.
Kajian pelanggaran AMDAL dari reklamasi Teluk Jakarta. Banyak sekali permasalahan yang timbul akibat adanya reklamasi Teluk Jakarta daripada manfaat yang didapatkan, sehingga timbul berbagai gugatan untuk memberhentikan proyek ini. Berikut ini adalah beberapa catatan koalisi Selamatkan Teluk Jakarta, yaitu yang pertama, proyek reklamasi Teluk Jakarta melanggar hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan yang dijamin oleh konstitusi. Yang kedua, proyek reklamasi Teluk Jakarta melanggar hak untuk bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat yang dijamin konstitusi. Yang ketiga, proyek reklamasi Teluk Jakarta melanggar pasal 36 ayat 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Yang kelima, proyek reklamasi Teluk Jakarta melanggar Peraturan Menteri PU Nomor 40/PRT/M/2007 tentang pedoman perencanaan tata ruang kawasan reklamasi pantai dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2013 tentang jenis rencana usaha dan kegiatan yang wajib memiliki analisis mengenai dampak lingkungan. Yang keenam, proyek reklamasi Teluk Jakarta melanggar Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Yang ketujuh, Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 1995 tentang reklamasi pantai utara Jakarta yang menjadi dasar adanya proyek reklamasi di Teluk Jakarta bertentangan dengan Perda DKI Nomor 5 Tahun 1984 tentang Rencana Umum Tata Ruang Jakarta tahun 1985 sampai 2005. Yang kedelapan, proyek reklamasi Teluk Jakarta melanggar Peraturan Presiden Nomor 122 Tahun 2012. Solusi dari permasalahan reklamasi Teluk Jakarta yaitu yang pertama, melakukan restorasi ekologi baik terhadap badan sungai dan bantarannya, daerah pesisir dan kawasan atau habitat mangrove. Yang kedua, merancang pemulihan terhadap degradasi kawasan mangrove yang difungsikan sebagai penyangga Teluk Jakarta dan bandara yaitu Cengkareng sampai dengan Tangerang. Kawasan mangrove itu berperan sebagai pengaman terhadap banjirop yang terjadi setiap bulan. Yang ketiga, mengembalikan fungsi dari kawasan pesisir utara Jakarta sebagai daerah peralihan dan pengaturan terhadap tata air dan kendali banjirop. Tanpa itu, Jakarta akan menghadapi permasalahan lingkungan lainnya, yakni penurunan kualitas air tanah di kawasan pantai utara Jakarta. Yang keempat, melakukan rehabilitasi biofisik dari bentang alam termasuk restorasi ekologi kawasan mangrove agar menjadi habitat biota perairan laut. Yang kelima, memantapkan layanan pengembangan wilayah melalui kegiatan reklamasi berbasis ramah lingkungan. Yang keenam, membangun permukiman nelayan modern tepat pada tapak reklamasi atas prakarsa pengembang untuk mendudukkan posisi nelayan Jakarta kembali kepada masa kejayaannya sebagai komunitas yang memiliki aktivitas nelayan secara madani. Sekian dulu video kali ini. Terima kasih sudah menyaksikan video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.